Waktu itu saya bergumul dalam doa waktu sembahyang asar, sholat asar. Itu suatu saat saya dibawa kepada satu alam gaib. Alam gaib itu saya dibawa, ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan yang begitu luar biasa, kalau di dunia itu tidak ada. Satu, saya dibawa untuk melihat lautan api yang menyala-nyala, yang panasnya tidak bisa diukur. Yang kedua adalah taman yang indah. Di dunia ini tidak ada tempat seindah itu. Maka disitulah saya mendapat suara. Dua-duanya aku punya. Api untuk orang yang tidak mau percaya kepadaku. Taman untuk orang yang percaya kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah Isa Al-Masih. Shalom, Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan kesaksian apa yang terjadi di diri saya. Saya bukan dari kalangan Kristen, dari latar belakang Kristen bukan, tetapi saya dari Bani Kedar, Bani Ismail. Jadi sejak kecil saya tidak mengenal tentang Kristen, tetapi yang saya kenal adalah yang agama Ismail. Ya. Tetapi pada saat itu hidup saya memang dari lingkup keluarga itu dan dibesarkan di lingkup tokoh-tokoh orang yang berpengaruh di lingkungan daerah saya sampai kira umur 20 tahun itu bagi agama saya dulu tidak asing, sampai sekarang pun saksi-saksinya masih ada. Namun suatu hal, rancangan Tuhan beda dengan rancangan saya. Rancangan saya memang tidak ada niat menjadi hamba Kristus, tidak ada. Tetapi Tuhan punya rancangan yang lain. Suatu saat saya sakit saya itu sudah lumpuh, jadi tubuh ini tidak bisa digerak. Jadi kalau yang bisa bergerak itu kanan, yang kiri tidak, jadi silang begitu. Suatu saat saya sudah diusahakan berobat dan saya pernah dibawa ke tempatnya paranormal. Paranormal itu berkata kepada orang tua saya, anakmu sebelum jam 4 apapun yang diminta kasihno, sebab sudah jam 4 sudah tidak bisa menerima apapun, berarti sudah mati. Tapi pada saat itu saya juga berdoa sesuai dengan agama saya. Ya. Soal mati saya tidak takut, tetapi neraka saya tidak mau. Ya. Terus sebelum itu ada seorang hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, adik saya itu boleh mati tetapi biar mengenal Engkau dulu. Ya, itu ada hamba Tuhan yang berdoa kepada saya, ternyata itu kakak saya. Tapi saya masih keras hati, saya tidak mau menerima nasihat hamba Tuhan itu. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya memang berperang antara mati dan hidup. Kalau mati saya tidak mau masuk neraka, tetapi ya, saya tetap ingin masuk surga. Saya timbang-timbang, padahal selama ini saya belum bisa berbuat baik, mengamalkan yang baik, mau tidak mau harus masuk neraka. Padahal masuk neraka itu ya tempat pemurnian, tetapi saya tidak mau masuk. Waktu itu saya bergumul dalam doa waktu sembahyang asar, sholat asar. Itu suatu saat saya dibawa kepada satu alam gaib. Alam gaib itu saya dibawa, ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan yang begitu
luar biasa kalau di dunia ini tidak ada. Satu, saya dibawa untuk melihat lautan api yang menyala-nyala, yang panasnya tidak bisa diukur. Yang kedua adalah taman yang indah. Di dunia ini tidak ada tempat seindah itu. Maka disitulah saya mendapat suara. Dua-duanya aku punya. Api untuk orang yang tidak mau percaya kepadaku. Taman untuk orang yang percaya kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah Isa Al-Masih. Sudah itu saya suruh kembalilah. Waktu kembali ternyata saya sudah dikelilingi keluarga saya. Waktu itu saya minta minum dan makan. Padahal sebelumnya saya mau makan itu sudah harus kembali, apa-apa kembali lagi. Tetapi waktu itulah saya minta minum dan makan. Sudah saya selang 1 hari, ya, saya naik sepeda Honda keliling ke tempat desa saya. Sampai tetangga saya teriak-teriak, jangan naik sepeda dulu, nanti kamu roboh, jatuh dan sebagainya. Sebab saya sudah seperti kerangka yang naik sepeda, oleh karena saya sudah lama tidak makan, jadi tengkorak hidup lah gitu. Maka saat itu mulai itu saya akhirnya ada pemulihan, tapi saya belum mengenal Kristus, tidak mau mengenal Tuhan dulu, tapi masih jangkanya panjang. Ya. Tetapi suatu hal, ya, saya masih keras hati, belum mau bertobat. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, menunggu sampai saya menyerah. Akhirnya suatu saat ada proses, ya. Saya perlu pekerjaan, senang kemari. Akhirnya yang membawa itu seorang hamba Tuhan juga. Kamu harus terima Tuhan Yesus Kristus, sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan. Saya masih tawar menawar. Akhirnya suatu saat saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis, saya mengikuti kegiatan pemuda-pemudi. Jadi apa yang dikerjakan di gereja itu saya kerjakan, baik nyapu dan sebagainya. Pendeta itu besuk saya ikuti dan sebagainya. Pokoknya apa yang ada di gereja itu saya kerjakan. Suatu saat saya menjadi jemaat itu, saya akhirnya belajar, mempelajari buku dan sebagainya untuk lebih mengerti, dan akhirnya gereja itu membimbing saya, dan akhirnya ya, saya udah itu menikah saya itu belajar pelayanan di desa-desa. Ya. Saya pernah pelayanan itu sangat-sangat begitu berbeda dengan kalau mendoakan orang sakit, saya minta kesembuhan tetapi malah mati. Saya hitung sudah 20 kali mati. Saya trauma kan. Tuhan kalau sebegini itu gimana? Saya minta supaya sembuh tapi kok mati. Itu kan mauku, ya. Tuhan berbeda. Sebab apa? Sebab ternyata saya ditunjukkan, sebab mereka sudah satu waktunya, kedua kalau mati, kalau hidup itu menyusahkan. Maka dari itu ya sudah Tuhan. Akhirnya saya penginjilan di wilayah ini, menemui RT. Saya lebih suka menemui Pak RT. Kalau Pak RT itu kan bisa leluasa. Itu pun berbuahnya. Dan suatu saat juga ada waktu saya tinggal di Solo, ada seorang janda diinjili sama istri saya, akhirnya menjadi anak Tuhan yang setia dan sebagainya. Nah, akhirnya seorang ibu ini punya ibu juga, akhirnya kena Tuhan. Punya famili lagi mengenal Tuhan.
Akhirnya daripada wirawiri, ya, wirawiri akhirnya saya sama istri itu pelayanan di desa-desa ini. Ada seorang kerabatnya ditawari begini, ya, oleh karena dulu si ibu yang di Solo ini diserai anaknya yang dulu dititipkan, ini anakmu, sekarang kamu urusi, tapi sekali-kali jangan kamu ajak seperti ini, jangan jadi orang Kristen gitu. Ibu ini akhirnya sakit ini mengelupas, sudah tidak berupa. Akhirnya ada kegiatan doa di Getsemani Semarang. Saya berdoa bersama-sama, ternyata disembuhkan. Dari disinilah akhirnya saya penginjilan sama istri. Ada 1 keluarga, 2 keluarga, dan seterusnya. Ya. Akhirnya seterusnya, tempatnya saya pakai untuk ibadah tiap minggu. Saya kesini sama istri dan sebagainya. Dan akhirnya ya, saya penginjilan itu sampai ke desa-desa lain. Desa-desa lain, jadi baik pemutaran film, baik door to door, ya, itu sudah saya kerjakan. Tetapi di sini tuh gereja belum ada, sudah ada tapi masih berantakan. Ya. Akhirnya sudah 5 kali, ya, sampai tempat ini masih berantakan, saya pakai ibadah. Ya, jadi sampai sekarang saya akhirnya pelayan di tempat ini. Di tempat ini pun saya dengan kekuatan dari Tuhan itu saya bekerja mulai dari minyak tanah, istri jualan dawet untuk membeli tanah dan dibangun tempat ini. Ya. Tempat ini pun juga luar biasa. Ya. Ada seorang ibu janda mengumpulkan uang kira-kira kurang lebih 35.000. Bu, ini besok untuk membangun tempat ibadah. Istri saya menangis. Seorang janda sudah tua. Tiap hari mengumpulkan daun melinjo, daun apa itu dijual. Dikumpulkan 35.000 untuk tempat ibadah. Ya. Betapa luar biasanya dari seorang janda. Jadi berdirinya tempat ini ya, tumbuh dari seorang janda juga yang memulai masuk kas untuk mendirikan tempat ibadah jadi seorang ibu janda juga. Makanya di tempat ini apapun yang terjadi saya kerjakan dengan sepenuh hati. Pelayanan saya tujuannya bukan finansial, tidak, tetapi sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Oleh karena saya sudah diselamatkan, saya sudah mendapat anugerah, dan surga itu sudah disediakan, maka disitulah hati saya sampai saat ini dan seterusnya. Saya sebagai wujud ucapan syukur saya kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, pada saat ini ya, saya bersaksi, tidak saya perpanjang lebarkan. Jika ada yang menginginkan satu persatu, suatu saat bisa disambung lagi di tempat yang lain. Inilah suatu kesaksian saya yang dari dulunya bukan dari keluarga Kristen, dari Bani Ismail, ya, akhirnya ditangkap Tuhan, mendapat anugerah Tuhan, diselamatkan, dan sekarang menjadi hamba Kristus untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun yang mau. Tuhan tidak pernah memaksa, saya pun juga tidak pernah memaksa siapa yang mau. Tetapi satu hal, keselamatan itu Tuhan Yesus yang punya. Maka satu hal saya tekankan kepada siapapun, kalau masuk surga itu harus mau terima dan berhubungan dulu dengan yang pemiliknya surga.
Sebab di luar Kristus Yesus memang tidak ada keselamatan. Ada keselamatan itu hanya Yesus Kristus sendiri yang punya. Sebab sudah ditekankan kalau Yesus Kristus itu adalah yang berkuasa di surga dan di bumi. Di dunia itu ada 3 golongan. Yang satu golongan bingung. Golongan bingung itu yang setiap hari bertanya-tanya. Yang kedua adalah golongan yang masih menunggu. Yang ketiga golongan yang sudah menikmati. Yang menikmati adalah orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang masih menunggu ada termasuk orang Yahudi dan sebagainya. Kalau yang bingung itu bisa memikirkan sendiri siapa yang setiap hari berteriak-teriak minta jalan lurus. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu. Saat ini kami bersaksi apa yang saya alami semuanya benar adanya. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan makin setia, dan yang mundur supaya berbalik lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya dalam Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu tersedia. Di luar Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu masih sia-sia, tidak ada kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berita Mujizat TV.